Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Yang dimana kawan-kawan, kalau kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan daripada sektor kripto kali ini, dimana kita mengacu dalam price-nya Bitcoin terlebih dahulu ya. Semalam teman-teman ya, kemarin malam lah ya, price daripada Bitcoin seperti yang kita harapkan ya kan. Semoga di pertengahan malam kita melihat Bitcoin ke area 70.000 something gitu ya. Dan ternyata kemarin malam Bitcoin itu memang menyentuh di area 70.200-an teman-teman ya. Cuman hari ini terjadi rejection kembali, yang tepatnya mengakibatkan harga Bitcoin itu turun dari range harga 70.200-an ke area 69.200-an. Dan semoga teman-teman ya, hari ini kita bisa melihat pengujian ulang di range harga 70.000, karena dalam waktu dekat ditargetkan para analis itu Bitcoin ke area 74.000. Semoga saja ya. Dan kalau kita mengacu dengan price altcoin, Ethereum ini koreksi teman-teman, cuman seperti kayak BNB, Solana ini dalam kondisi yang cukup bagus dengan 3,34% untuk BNB dan 0,66% untuk Solana. XRP juga sudah mencoba untuk mengalami recover, Dogecoin koreksi, Cardano ini mulai recover, Toncoin, Shiba Inu ini mengalami koreksi, dan beberapa altcoin juga mengalami koreksi. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di sini teman-teman ya, di sini mayoritas keadaan daripada sektor kripto kali ini teman-teman mengalami ya 60/40 lah ya. 60% dalam kondisi koreksi dan 40% mencoba untuk rebound kembali. Nah, kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi yang notabene cukup mencengangkan juga datang daripada Shiba Inu, karena Shiba Inu kan saat ini berada di persentase range 11 ya. Dan ini prediksi ini teman-teman, masa iya sih di tahun 2030 ya kan. Nah, jadi kita akan bedah bersama-sama teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke pembahasannya. Nah, jadi dikutip dari Watcher Guru teman-teman, di mana Shiba Inu diprediksikan ya kan, harga Shiba di tahun 2030 itu menyentuh di persentase range harga sekian gitu. Harga berapa kita bahas bersama-sama ya. Nah, jadi Shiba Inu saat ini berada di sekitar 0,25 ya teman-teman, 0,40 di belakang koma di area 2503, dan udah kita lihat bersama-sama via Coin Market Cap, Shiba udah di bawah 25, tepatnya di area 24 something. Pada hari Senin dan naik hampir 1,54% pada diperdagangkan hari ini. Nah, Shiba menguat selama kuartal pertama tahun 2024 yang meroket sekitar 280% pada bulan Maret tahun ini. Harganya mencapai level tertinggi tahunan sebesar berapa? 44 teman-teman ya. Tapi harga turun pada kuartal berikutnya. Lonjakan harga terjadi setelah peristiwa halving Bitcoin yang dijadwalkan pada bulan April 2024 kemarin, yang dimana sekarang Shiba Inu di perdagangan sideway atau konsolidasi di grafik hariannya. Nah, apakah akan menghapus banyak angka nol pada tahun 2030 ya? Apakah Shiba Inu akan kill beberapa zero di tahun 2030? Masa iya sih tahun 2030 harganya sekian kan kayak gitu. Nah, dalam artikel ini kami menyoroti beberapa tinggi atau rendah harga daripada Shiba Inu pada tahun 2030 itu berdasarkan 6 tahun lagi dari sekarang, dan dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam hal finansial. Ya, memang kalau untuk Shiba Inu saya merekomendasikan untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek ya. Kenapa saya merekomendasikan Shiba untuk jangka panjang? Salah satunya ya kan, dia itu udah ada beberapa produk lah yang udah ditawarkan ya. Jadi untuk jangka panjang itu bisa dikatakan aman lah gitu teman-teman, dalam tanda kutip, meskipun resiko ada tapi keamanan juga ada. Itu yang membuat ya lega lah para holdernya gitu teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, perusahaan metrik on-chain dan prediksi harga terkemuka kripto Nevers telah memberikan gambaran bullish untuk Shiba Inu pada tahun 2030, yang dimana Shiba mungkin gagal mereplika harga tahunan 2020 hingga 2021 setelah dimana ia telah melonjak 45% juta ya, 45 juta persen
dalam setahun. Skala kenaikan akan minimal dibandingkan dengan kenaikan harga pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, perusahaan tersebut telah memprediksikan bahwa Shiba Inu dapat menghapus angka 0 pada tahun 2030. Shiba saat ini diperdagangkan dengan 4 angka 0 di grafik dan mungkin diperdagangkan dengan 3 angka 0 pada tahun 2030 menurut perkiraan tersebut ya. Yang notabene kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, kayaknya sangat jauh ya kalau sampai ke tahun 2030 untuk menghapus 10 aja teman-teman, karena kalau kita lihat di sini ya, ini 2030 teman-teman, yang dimana sejak Maret sampai Desember, yang dimana Desember ini dia baru kill 10 dengan kepala 1-2 ya. Terus kalau kita lihat teman-teman ya, di bulan March dia masih di kepala 1 dengan kill 10 juga. Nah, dari mana data ini diambil mereka? Ya mungkin mereka mengambil historical dari data sebelum-sebelumnya, yang dimana dia menghitung dengan apa, tingkat antusiasme daripada komunitasnya, ya, tingkat pembakarannya, permintaannya gitu teman-teman, dan supply-nya. Nah, dianalisalah ketemu harga sekian di tahun 2030. Cuman yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah yang dimana kita belum tahu di masa depan Shiba ini seperti apa, entah di tahun 2004 ini sampai di tahun 2025, karena kita juga mengacu apa, sistem deflasi. Sistem deflasi tersebut adalah di mana pengurangan supply secara berkala gitu teman-teman ya, yang di mana itu bisa memecahkan prediksi ini teman-teman, seperti itu ya. Nah, ingat all time high daripada Shiba Inu di area 88 atau 86 lah ya, dengan Pajero di belakang koma, dan banyak para pakar ya, bahkan ahli daripada Bitcoin juga mengatakan bahwasanya 2024 sampai 2025 notabene Shiba Inu bisa kill 10. Nah, jadi nggak harus nunggu di tahun 2030. Kalau menurut saya sih itu possible juga teman-teman di tahun 2004 sampai tahun 2025 ya kan. Karena apa? Kita mengacu sistem bull run juga. Oke. Kita mengacu dengan naratif-naratif daripada Ethereum juga, dan kita mengacu dengan perkembangan Shibarium juga. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu Shiba Inu bisa meledak juga ya. Nah, pada tahun 2030 yang dimana harga Shiba Inu mencapai minimal di area 1 dengan 30 di belakang koma dan menyentuh level tertinggi sepanjang masa di area 12. Nah, itu merupakan peningkatan dan laba atas investasi ROI sekitar 500% dari harga saat ini. Oleh karena itu, investasi besar $10.000 dapat berubah menjadi $60.000 pada tahun 2030 jika prediksi akurat. Ingat, namanya prediksi itu bisa terjadi 100%, bisa enggak terjadi juga gitu teman-teman. Ya, perbandingannya adalah 50-50, 50 banding 50 ya kan, karena kita nggak ada yang tahu teman-teman ya. Saya pun banyak pertanyaan, Bang, harga Shiba Inu 2025 sampai berapa? Bang, harga PP 2025 sampai berapa? Ya, nggak ada yang tahu bro ya. Kalau saya tahu ya, pasti subscriber saya nggak ada yang jadi gembel gitu teman-teman ya. Pasti nggak ada yang sangkut, semuanya kaya, bahkan melebihi kekayaan Hotman Paris nanti kayak gitu kan. Nah, jadi di kripto itu nggak ada ilmu pasti. Intinya gini teman-teman ya, kita lihat perkembangan dari komunitasnya seperti apa, timnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Kalau kita melihat suatu token kok dengan token yang lebih banyak, ya kita lihat sistem deflasinya seperti apa, white papernya kayak apa gitu teman-teman ya. Nah, sedikit tips buat teman-teman semua, karena banyak yang bertanya ya, Bang, untuk beli token meme yang notabene sedikit diberi napas itu ciri-cirinya gimana? Nah, simpelnya gini teman-teman, ketika kita melihat token meme ya, kita lihat dari marketnya terlebih dahulu. Oke. Marketnya udah memenuhi syarat belum? Syaratnya berapa? 5 market minimal ya, minimal 5 market berserta one DEX gitu teman-teman ya. Terus setelah kita melihat persyaratan pertama lolos nih, kita lihat dari segi komunitasnya, kita lihat dari segi websitenya, white papernya ya, akun X-nya, dan akun sosial medianya, semuanya kita teliti. Apakah timnya aktif? Apakah komunitasnya kuat? Ya, kalau kedua ini masuk, oke, itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Kita lihat ya tokenomiknya dan sebagainya seperti apa. Kalau pembagian supply dari tokenomiknya, timnya di bawah 10%, itu notabene cukup standar gitu teman-teman ya. Oke, jadi sampai sini semoga kalian paham ya. Nah, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.